Majelis Pengajian Bahrul Ilmi menghadirkan pentausiah Guru Johansyah atau Guru Ijuh di Aula Kantor DPC P3 Batola, Minggu tanggal 7 April tahun 2024 yang dalam tausiah memaparkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda barang siapa bergembira, suka dan senang dengan tibanya bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala mengharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Menurut Guru Ijuh, bulan penuh berkah dan mafirah, salah satu bulan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan disunatkan melaksanakan salat tarawih serta tadarus Al-Quran di malam harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi selaku panitia, selaku ketua majelis, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rombongan maulid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan utama, di dalam kesempatan di sore hari ini terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Puja dan puji rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada sore hari ini dengan maksud yang sama, dengan tujuan yang sama, dan dengan niat yang sama pula, dalam rangka acara buka bersama di tempat atau di majelis yang sama-sama dimuliakan Allah. Pun juga salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan atau kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seorang manusia yang sangat besar, kepada seorang manusia yang sangat agung, kepada seorang manusia yang sangat mulia, yang kebesarannya tidak pernah tersaingi, yang keagungannya tidak pernah tertandingi, dan kemuliaannya pun tidak ada yang menyamai. Satu-satunya manusia yang luar biasa. Lantaran beliaulah alam semesta ini ada, lantaran beliaulah kita ini ada, lantaran beliaulah kita ini menjadi umat beliau, umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di sini ulun sebagai selaku pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada panitia, dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada ketua majelis, yaitu Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi sekeluarga, yang telah memberikan amanah kepada diri pribadi ulun untuk diminta mengisikan acara pada sore hari ini. Di sini rasanya ulun tak dapat membalaskannya, hanya ulun serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalaskannya. Hanya ulun mendoakan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirani.
Barang siapa, kata Rasulullah, yang bergembira hatinya, suka, senang dengan datangnya, tibanya bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala mengharamkan api neraka gue menyentuh jasadnya. Masya Allah. Alhamdulillah, kada kerasaan gue, kita sudah berada di hari yang ke-27 rasanya lah, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh maghfirah. Salah satu bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, dan disunatkan melaksanakan salat tarawih serta tadarus Al-Quran di malam harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap reda Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah semua dosa-dosanya. Nah, jadi bulan Ramadan ini istilah dunia perdagangan itu ada bonus dan diskonnya. Kenapa? Ulun mengatakan ada bonus dan diskonnya. Pahalanya dilipat gandakan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melaksanakan ibadah sunat di dalam bulan suci Ramadan sama dengan melaksanakan ibadah yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, barang siapa, kata Rasulullah, melaksanakan satu kewajiban di dalam bulan suci Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Luar biasa, Pak. Kelebihan, fadilat, keutamaan bulan suci Ramadan ini luar biasa. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan suci Ramadan. Hendaklah kita gunakan sisa umur kita, kesehatan kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. 60 ada umur gue, karena kita ini panjang matian barataan lah, pajang menghadap ke hadrat Allah, pajang meninggalkan dunia ini kita berataan ya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita menghadap ke hadrat Allah, hendaklah kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk ibadah nah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada memandang umur, Allah ada memandang usia, Allah kada memandang penyakit. Bila sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhirun, kada hawa ditunda-tunda, kada hawa ditapa-tapa. Ini ada kisah anak-anak. Kisah ampun maaf ya. Mun ada sesamaan ngaran ya Allah. Nah, kisah ini ngarannya siapa? Samsudin. Mun ada ngaran Samsudin ini banyak minta maaf lah. Samsudin ini jaka bahasa kita tuh CS benar. Nah, kawan benar lawan siapa? Malakal maut. Kawan lawan malakal maut. Pindiknya kawan benar. Ringkas cerita gue datang malakal mautnya. Bailang awada Samsudin. Assalamualaikum ya malakal maut. Waalaikumsalam ya Samsudin. Oh, awas benar kita. Bisa Samsudin kada berdapat lah. Nah, nangaran hanya berdapat ipian beragap berpaluk bercium ya Allah. Nangaran hanya berdapat. Jadi dia Samsudin duduk dulu. Imbah duduk dia Samsudin, apa kabar nih? Alhamdulillah ujian malakal maut bagus saja. Cuma ada bang dinai, aku ini sekaligus datang nih membawa catatan. Nah, apa aja Samsudin? Artinya ujar malakal maut dinai yang paling banyak bulan ini ku cabut orang wadah hitam sini. Masalah. Jadi dia sesungguhnya kenapa Pak cabut aja. Cuma dinai sabuting aku ujar malakal maut nih.
nang asa kada sampai hati menyampaikan, nang rasa berat hati asa kada sanggup aku menyampaikan naon gampang apa ya Samsudin sampaikan aja anu dina urutan catatan tuh nang pertama tuh dina nang panambahin tuh ngaran nikah masyaallah kada apa-apa aja Samsudin ini aja harap juga akal lah ya Samsudin kita makanan dahulu minuman dahulu nah kisahnya lah suruhnya bininya memasak pun apa lawas hanya mendapat jadi menurut riwayat malakal maut kencang pernah makan kencang pernah makan saking nyamannya taguring imbah taguring uja Samsudin nah kesempatan pun uja Samsudin kuhurupi uja Samsudin ngaran nang ke atasnya tadi nampak nambahin lu andak ke bawah nang di bawah lu andak ke atas pas bangun malakal mautnya ujar malakal maut ya Allah ada pernah gini aku nang ini kencangnya makan saking nyamannya nih bini kami arep dana bawa masak asa ada sampai hati dina bah kayak apa dia Samsudin paksa dina mengkawan nih ngaran nang di atas itu anda ke bawah nang di bawah anda ke atas nah iya dia Samsudin tabulik pulang nah artinya kesimpulannya artinya kada kawa di huruf-huruf pakan nah nangaran tada hulu mati tatap tada hulu nangaran tadudi tatap tadudi jadi kada kawa ditunda-tunda kada kawa kada kawa ditapa-tapa siapapun orangnya nang kaya apapun orangnya bila sudah sampai waktunya kada kawa ditunda-tunda nah makanya ujar Rasulullah gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5 pertama apa masa mudamu sebelum datang masa tuamu yang kedua masa kayamu sebelum datang masa miskinmu yang ketiga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu yang keempat masa sehatmu sebelum datang sakitmu yang kelima masa waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu jadi pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu hendaklah kita gunakan hadir di majelis ilmu kita gunakan umur kita di majelis salawat nah kita gunakan di majelis-majelis apa majelis-majelis pengajian nah apalagi majelis salawat Masya Allah luar biasa salawatnya fadilat salawatnya luar biasa keutamaan salawatnya luar biasa ringkasnya ujar arwah guru sakumpul baharillah orang nang mau membaca salawat nang kayak apapun orangnya potongannya kalakuannya balangnya asal inya hakun aja asal inya mau aja membaca salawat lawan Rasulullah pasti diganjar ini hebatnya kelebihan salawat ini keutamaan salawat nah jadi orang nang ketujuh membaca salawat lawan Rasulullah orang nang ketujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad pertama nampak penghidupan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah penghidupan dimudahkan oleh Allah nang kedua napa usahanya gawiannya insyaallah diberkahi berkah nang ketiga Allah akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berada di dalam majelis dan orang-orang yang di sekitar majelis nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa salawat kepada Rasulullah nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa syair-syair maulid nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa puji-pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh jikalau ujar Allah Ta'ala ini andai kata di suatu kampung itu di suatu daerah itu atau di suatu wilayah itu atau di suatu rumah tangga itu mereka itu orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah la fatahna alaihim barakah niscaya ujar Allah Ta'ala kuturunkan rahmat dari Allah dan kukaluankan barakah dari bumi tapi syaratnya nah mereka itu orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah tadi antaranya hadirin
orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Katujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Katujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang keempat nantinya Rasulullah akan memberikan syafaat. Nah ini yang kita harapkan baik. Ini yang kita harapkan gue, syafaat Rasulullah, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Nah di antaranya hadirin Pak Bu, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah ujar Abah Guru Bahari, pertama orang itu pernah hidup sejaman lawan Rasulullah dan beriman lawan Rasulullah. Itu marahnya sahabat mun sejaman aja. Nah tapi kada beriman ada bakalan dapat rahmat. Ada yang dimaksud Abah Guru ini orang itu sejaman lawan Rasulullah dan beriman lawan Rasulullah itu marahnya sahabat. Nah jadi nangaran sahabat Rasulullah nang kaya apapun orangnya, nang kaya apa potongannya, nah nangaran sahabat Rasulullah pasti akan diberikan syafaat, pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua Pak Ay, Bu Ay, orang itu pernah jarah ke kubur Rasulullah. Nah ini untungnya Pak Ay, Bu Ay, orang-orang yang pernah jarah ke makam Rasulullah, orang-orang yang pernah jarah ke makam Nabi Muhammad, kada sedikit-dikit yang duitnya weh ini umrah aja berdapat duitnya lah. Tapi gue mau sudah sampai ke sana, duit yang banyak tuh ada artinya. Kenapa? Saking himungnya, saking gembiranya hati kita, sehingga dapat bertemu, berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah asal sidin beriman aja, insya Allah akan diberikan syafaat. Nang ketiga orang itu Pak Ay, Bu Ay, pernah bermimpi berdapat bertamu lawan Rasulullah dan beriman lawan Rasulullah. Insya Allah akan diberikan syafaat, insya Allah akan diberikan pertolongan nanti di yaumul mahsyar. Nang keempat orang itu ketujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Barang nang keempatnya barang kita anak-anak ya kan, sajaman lawan Rasulullah ada sudah, jarah ke makam Rasulullah belum lagi. Nah bermimpi berdapat lawan Rasulullah ada suah juga. Barang nang keempatnya barang banyak membaca salawat lawan Rasulullah. Jangan koler kita bersalawat lawan Rasul. Jangan koler kita mengucapkan salawat lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gunakan ujar Rasulullah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masya Allah, alhamdulillah. Nang kaya Pak Haji Bahrulillah, alhamdulillah. Luar biasa sidin Nabian ulun bacaan di mana-mana. Kadang-kadang sidin hadir, kadang-kadang sidin kada hadir. Ada aja duitnya sampai, masya Allah. Alhamdulillah ini bujur. Nambuk nih ulun dianjir. Alhamdulillah sidin kada hadir. Sekalinya panitia membacakan alhamdulillah 5 juta dari Bapak Haji Bahrul. Masya Allah luar biasa. Sidin tahu kenapa peluang pacang untuk memasuki surganya Allah. Karena di dalam hadis itu Pak Ay, di dalam hadis itu Pak, orang yang pertama-tama masuk surga, orang yang pandahuluan masuk surga, orang sugih. Tapi orang nang dermawan, nang sugih kada dermawan. Kisah, ini kisahnya orang nang sugih, nang dermawan. Hitaknya ujar Abah Guru lawan Sayyidatu Khadijah. Makanya Sayyidatu Khadijah itu luar biasa gue. Makanya Rasulullah tuh Pak Ay, Bu Ay, apabila sidin tak kumpul nih lah lawan sahabat, bahasa kitanya bahasa Banjarnya sidin tuh ada dula-dulaknya mengisahkan kebaikan Sayyidatu Khadijah. Kada dulak-dulaknya sidin mengisahkan kebaikan kedermawanan Sayyidatu Khadijah. Luar biasa. Kenapa? Saya kira sahabat kita tuh. Nah sahabatnya pulang mengisahkan lawan tabiin, tabiin pulang mengisahkan lawan guru-guru kita sampai lawan kita. Masya Allah, ada sedikit-sedikit jasa sidin, ada sedikit-sedikit pengorbanan sidin. Menurut riwayat Pak Ay, Bu Ay di dalam kitab Kasugihan Sayyidatu Khadijah 2/3 kota Makkah tuh, masya Allah habis harta sidin untuk memperjuangkan agama Islam, untuk dakwahnya Rasulullah, untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan ulun secara jujur ya jarah sama kamu sidin titik banyu mata. Titik banyu mata. Kenapa? Mendengar jasa kebaikan sidin, mendengar jasa sidin, mendengar pengorbanan sidin. Wajar sidin dibariskan yang pertama, orang-orang yang pertama-tama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, gunakan masa luangmu, kata Rasulullah, sebelum datang masa sibukmu. Hendaklah kita gunakan masa sehatmu, hendaklah kita gunakan sebelum datang sakitmu. Masa hidupmu sebelum datang waktu masa kematianmu. Jadi hendaklah kita gunakan sebelum kita menghadap ke hadarat Allah, sebelum kita dipanggil Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ijamata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yaqulahu." Apabila ujar Rasulullah nih, Pak Ai, Bu Ai, mati nih anak Adam nih, ya kita nih cucu Adam nih, maka putus seluruh amal ibadahnya. Sampai di situ sembahyang ada kawal lagi, ya, puasa ada kawal lagi, berinfak ada kawal lagi, ya, bersedekah ada kawal lagi. Putus sampai di situ kecuali 3. Pertama, napa? Sedekah jariyah. Nah, makanya sedekahnya gue dianjurkan bana, disuruhkan bana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang nangka tuju menafkahkan harta di jalan Allah, orang nangka tuju membelanjakan harta di jalan kebaikan, insya Allah gue mudah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu afalnya Allah, itu perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada umat beliau, kepada kita agar memperbanyak ibadah dengan jalan memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisirbati ma'in fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an fad'ulahum bil maghfirati wa rahmati fa innallaha wa'adakumul ijabah." Yang artinya bersedekahlah olehmu, kata Rasulullah, untuk dirimu dan untuk keluarga kamu yang sudah mati, walau bisirbati ma'in, walaupun ujar Rasulullah dengan setegok air. Nah, jadi Rasulullah menyuruhkan bana, menganjurkan bana lawan kita agar memperbanyak ibadah dengan jalan memperbanyak sedekah walaupun dengan setegok air. Jika kamu tidak sanggup, kata Rasulullah, tidak bisa bersedekah dengan setegok air, maka hendaklah bersedekah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran, apalagi bulan puasanya gue, kita niatakan pacang orang tua kita niatakan pacang kuitan kita niatakan pacang mama kita niatakan pacang abah kita, insya Allah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam ta'lamu syai'an minal Qur'an, jika kamu tidak sanggup, tidak bisa ujar Rasulullah membaca Al-Quran, maka hendaklah bersedekah dengan istighfar, memintakan ampun terhadap keluarga kita yang sudah mati. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Tuhan berjanji akan menerimanya. Nah, jadi menurut hadis ini Pak, kita ini disuruhkan bana agar banyak-banyak ibadah dengan jalan memperbanyak sedekah. Kenapa Pak, Bu? Sedekah ini manfaatnya Pak Ai, manfaatnya Bu, di dunia panulak balak. Ini manfaatnya. Makanya ujar Abah Guru Bahari, bila kita hendak pulang jauh, hendak berangkat jauh, ada salahnya kita sedekah dulu. Bari anak yatim, bari fakir miskin, orang nang dihiga-higa kita, itu panulak bala. Di dunia panulak bala, di akhirat adalah pandinding daripada siksaan api neraka. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu'i. Barang siapa ujar Rasulullah bersedekah, maka sedekahnya itu dapat menutup 70 pintu kejahatan. Masya Allah, luar biasa. Sekali Pak, Bu Ai, kita bersedekah ini 70 pintu kejahatan yang ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah berkisah, ujar Rasulullah, di zaman Bani Israel pada waktu itu ada seorang perempuan, ada seorang bini-bini pada waktu itu sedang memegang sepotong roti, siap sudah dekat dengan bibirnya. Tiba-tiba gue menurut riwayat datang seorang pengemis, seorang peminta-minta memohon sesuap makanan. Nah, maka diberikannya sepotong roti yang sudah berada di tangannya, yang sudah dekat dengan bibirnya. Tidak lama kemudian menurut riwayat seorang perempuan tadi pergi keluar kota, menurut riwayat sambil menggendong anak yang kecil, bahasa kita sambil membawa anak. Nah, sewaktu si ibu tadi lengah, menurut riwayat datanglah seekor serigala
dan serigala itu langsung menerkam si anak itu tadi dan langsung dia membawa lari. Akhirnya si ibu tadi berteriak sambil mengejar serigala tadi, anakku, anakku, anakku. Namun hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam terhadap orang yang suka berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil si anak dari mulut serigala dan langsung menyerahkan kembali kepada ibunya sambil mengatakan, hai hamba Allah, apakah kamu puas dengan selamatnya anakmu ini? Ini adalah gantian sepotong roti yang engkau berikan kepada seorang peminta-minta. Ini adalah salah satu bukti menambahkan keimanan, keyakinan terutama kepada kita orang-orang yang kada mampu. Yakin kita bahwa nangaran sedekah itu adalah panolak bala. Di dunia panolak bala, di akhirat adalah pandinding daripada siksaan api neraka. Kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama dengan berkat bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, berkat salawat, berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hajat saudara kita Bapak Dr. Haji Bahrul ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik hajat sidin, baik hajat dunia maupun hajat akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan berkat salawat, berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan hilangnya mohon ulun banyak-banyak minta halal, minta reda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.